Saudara kasih Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan ya. Mari kita pada saat malam hari ini kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setiap jam, setiap detik, setiap waktu kita memerlukan Tuhan. Amin. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan berantakan. Tetapi ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Dia memenuhi segala kebutuhan saya dan saudara. Katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Setia
kita mau menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik buat setiap kami, Bapa Surgawi. Saat ini kalau kami boleh datang di rumah Tuhan dengan tubuh roh jiwa yang sehat, anugerah-Mu yang besar Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan pada kami. Tuhan masih memberi waktu kepada kami untuk sungguh-sungguh datang kepadamu. Setiap waktu, setiap detik kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya anak-anak-Mu semakin hari semakin berapi-api dan semangat pada Tuhan. Biar semuanya tidak ada yang lemah dan loyo Tuhan, tetapi semuanya boleh maju kepadamu. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, sungguh kami mau Tuhan untuk datang dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa, karena waktunya sudah singkat Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Kau urapi setiap yang hadir. Kau urapi hamba-Mu yang tugas. Kau urapi Tuhan yang main musik juga. Tuhan mau pakai lebih lagi, biar setiap kami Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu yang indah. Tuhan, dimanapun saja kami berada, kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Dimanapun saja kami berada, kami boleh menangkap jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan, biarlah waktu yang singkat ini kami mau gunakan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Baik saudara-saudara yang belum tiba, Tuhan juga lindungi tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan segala permohonan doa, yang datang dengan segala keperluan. Dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang menjadi jawaban yang tepat bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, waktu yang tepat Tuhan buka jalan buat setiap anak-anak-Mu yang Tuhan ada keperluan. Kami tahu Tuhan terlalu baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dari awal sampai pertengahan dan akhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus sendiri yang pimpin, Roh Kudus sendiri yang berkarya dan urapi setiap kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Biarlah saat ini hidup kita, biarlah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu hidup ikut di dalam-Mu. Hidup di kebenaran-Mu.
bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah
Ampuni Tuhan, sehingga kami boleh layak mengambil tahta-Mu yang kudus dan mulia. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan kasih-Mu dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau, memuji Engkau dengan kasih Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar supaya Tuhan kasih mula-mula tetap dalam kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami tidak mendengarkan firman-Mu, marilah Tuhan tegurlah hati kami Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu boleh benar-benar tertanam dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh layak mengambil tahta-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji dan hormat mulianya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya lihat banyak wajah-wajah baru. Ini yang minggu kemarin papahnya pendeta dari Tretes, hari ini anaknya yang datang. Puji Tuhan. Ya, lain itu juga banyak di belakang. Saya hari ini baru bertemu pertama kali. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Kita datang berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Doni Tatimu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, shalom. Shalom. Ya, sangat sukacita untuk berjumpa dengan Anda kembali. Tanpa berpanjang lebar, saya undang kita untuk melihat firman Tuhan Alkitab kita pada Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20. Kalau sudah dapat, saya undang kita untuk sama-sama memperhatikan dan membaca ayat ini. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Alkitab berkata bagi Dialah. Siapa Dia di situ? Tuhan. Dia berkata bagi Dialah Tuhan yang dapat melakukan. Artinya Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia berdasarkan dua hal. Satu, apa yang Dia doakan, dan nomor dua, apa yang Dia pikirkan. Alkitab berkata, Paulus berkata, Tuhan melakukan, Tuhan bekerja dalam hidup seseorang berdasar dua hal. Satu, apa yang orang itu doakan, sama-sama bilang doa. Dan nomor dua, apa yang orang itu pikirkan, sama-sama bilang pikiran. Jadi Tuhan bekerja berdasarkan dua hal. Nomor satu, apa yang orang itu doakan, dan nomor dua, apa yang orang itu pikirkan. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau Tuhan bekerja melalui doa, tapi Tuhan juga bekerja melalui pikiran, berarti apa yang bisa dibuat oleh doa itu juga pasti bisa dibuat oleh pikiran. Setuju? Sebab Tuhan bekerja dengan dua cara, apa yang orang itu doakan dan apa orang itu pikirkan. Kalau begitu, apa yang bisa dibuat oleh doa itu juga bisa dibuat oleh pikiran. Kalau doa mengubah keadaan, maka pikiran kita juga dapat mengubah keadaan. Kalau begitu, saya tarik lebih jauh, kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran. Kalau begitu, kalau Anda masih setuju, saya tarik lebih jauh. Kalau begitu, pikiran Anda dan saya sekaligus adalah doa Anda dan saya. Sama-sama bilang pikiran saya sekaligus doa saya. Jadi kalau ada anak muda usia 15 tahun pesimis dengan kehidupan, mulai berpikir kalau model begini lebih baik mati. Satu kali tiba-tiba masih muda, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun, dipanggil ke rumah Bapa yang kekal, ketemu dengan Tuhan Yesus sebab dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi waktu dia ketemu, kira-kira ini cerita, dia protes sama Tuhan. Tuhan kok masih muda udah mati? Tuhan jawab, saya cuma menjawab doamu. Anak muda itu berkata, tapi saya nggak pernah berdoa minta mati. Tuhan Yesus kira-kira jawab begini, kamu tidak pernah ngomong minta mati, tapi kamu selalu berpikir minta mati. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, menurut imanmu terjadilah. Ayub berkata, apa yang kutakuti justru itu yang menimpa aku. Oleh sebab itu, apa yang Anda pikirkan itu terjadi. Sebab Tuhan bukan hanya menjawab doa, Tuhan juga menjawab pikiran. Nah, kalau Anda setuju sampai di sini, saya cuma mau kasih satu poin saja, setelah itu kita selesai. Satu poin saya beri penjelasan, setelah itu selesai. Semoga semua jemaat dalam hati berkata haleluya. Okay. Satu poin saja, selesai setelah itu. Oke? Nah, saya cuma mau bilang begini, kalau Tuhan bekerja lewat doa,
dan juga Tuhan bekerja lewat pikiran. Kalau Tuhan menjawab doa dan Tuhan juga menjawab pikiran, maka menurut saya doa dan pikiran, sama-sama bilang doa dan pikiran, bisa saling meniadakan atau saling menguatkan. Sama-sama sekali lagi, sama-sama bilang doa dan pikiran. Kalau begitu bisa saling meniadakan atau saling menguatkan. Nah, Anda tanya sama saya, apa maksud Pak Doni berkata doa dan pikiran bisa saling meniadakan? Maksud saya begini, kalau Anda berdoa di tempat ini, Anda berdoa, ya Tuhan saya perlu mujizat hari ini, saya perlu pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan tolong buat mujizat, amin, 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 amin. Tapi kalau Anda sampai di rumah nanti, kemudian Anda lihat kelakuan suami tetap sama, kelakuan istri tetap sama, kelakuan anak tetap sama, kelakuan saudara tetap sama, masalah tetap sama. Kemudian Anda mulai berkata, ya model begini Tuhan gak jawab doa saya. Saya beritahu sama Anda, pikiran Anda waktu Anda di rumah tadi itu baru saja meng-cancel, meniadakan semua doa yang Anda ucapkan di tempat ini. Sebab ketika doa dan pikiran tidak sejalan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Anda boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat ini sampai getar-getar badan, getar-getar, saking getar-getarnya senang. Sampai biasanya kalau pulang selesai ibadah langsung cepat-cepat pulang. Kali ini tidak, Anda sengaja tunggu supaya bisa salaman sama pendeta dan berkata, Pak Pendeta, Bu Pendeta, terima kasih khotbah hari ini. Saya diberkati luar biasa, iman saya bukan cuma naik, iman saya melonjak tinggi, terbang bagaikan roket. Haleluya, puji Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, 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 amin. Terima kasih, terima kasih. Tapi kalau Anda pulang dan besok pagi Anda masuk kantor dan Anda lihat masalah masih tetap sama, bahkan masalah di kantor tambah berat, dan Anda kemudian jadi bimbang, khawatir, takut, maka saya mengatakan kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan yang Anda miliki di kantor baru saja meniadakan semua kuasa ibadah yang Anda terima malam ini. Sebab ketika pikiran dan doa berlawanan arah, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Kalau ini benar, maka setan berarti tidak perlu repot-repot menghalangi seseorang untuk berdoa. Saya percaya setan akan selalu menghalangi kita datang berdoa. Tapi kalau dia tidak bisa menghalangi Anda datang berdoa, dia biarkan Anda datang berdoa. Tetapi yang paling penting, selama Anda berdoa dan sesudah Anda berdoa, dia akan terus-menerus mengganggu pikiran Anda. Sebab kalau setan bisa mengganggu pikiran Anda ketika Anda sementara berdoa atau setelah berdoa, maka setan baru saja meniadakan semua doa yang Anda katakan dan ucapkan pada Tuhan. Itu sebabnya bagi semua yang mau belajar berdoa dalam waktu yang panjang, ketika Anda mencoba pertama kali berdoa dalam waktu yang panjang, Anda langsung menemukan halangan pertama untuk berdoa dalam waktu yang lama adalah memfokuskan pikiran. Belum 2 menit berdoa, nggak sampai 2 menit, baru 1 menit Anda berdoa. Sementara berdoa, ya Tuhan, pikiran langsung berkata, tadi waktu keluar rumah kompor mati, enggak ya, kompor mati. Tadi lewat dapur sudah cetek, rasanya sudah cetek, belum cetek, belum. Sudahlah, ada mama di rumah, biar mama yang urus. Belum 2 menit, pikiran sudah di kompor. Berarti kalau Tuhan mengatakan sesuatu yang benar kepada Samuel, dan Tuhan berkata pada Samuel, Samuel, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maka ketika seseorang berdoa, yang Tuhan nilai dari doa orang itu bukanlah di posisi mana dia berdoa, dengan postur apa dia berdoa, tetapi Tuhan menilai doa seseorang berdasarkan pikiran orang itu ketika dia sementara berdoa.
Ini guyonan tapi tolong direnungkan. Kalau begitu, waktu Anda berdoa tiba-tiba Anda pikir kompor, berarti Tuhan tidak sementara melihat Anda ada di sini, Tuhan sementara melihat Anda sementara duduk di atas kompor. Sebab dia melihat pikiran, dia melihat hati. Berarti penghalang terbesar bagi setiap kita untuk menerima jawaban doa, jangan-jangan bukanlah setan. Jangan salah mengerti dengan saya percaya setan bisa menghalangi jawaban doa seseorang. Ada dalam kitab Daniel, setan menghalangi doa Daniel 21 hari. Setan bisa menghalangi jawaban doa seseorang, tetapi jangan-jangan penghambat terbesar seseorang menerima jawaban doa bukanlah setan, bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah waktu Tuhan yang belum terjadi, tapi jangan-jangan penghambat terbesar bagi seseorang menerima jawaban doa justru adalah pikirannya sendiri. Justru adalah pikirannya sendiri. Ketika pikiran dan doa itu bertentangan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Doa dan pikiran akan saling meniadakan. Oleh sebab itu yang paling penting bukan hanya waktu Anda berdoa, tetapi Anda harus tahu pikiran Anda ketika Anda sementara berdoa atau pikiran Anda setelah Anda berdoa. Itu yang paling penting. Sebab kalau pikiran Anda tidak selaras dengan doa Anda, maka pikiran dan doa akan saling meniadakan. Sebaliknya, kalau doa dan pikiran bisa berjalan bersama-sama, doa dan pikiran bisa selaras, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Anda berkata pada saya, mana ayatnya Pak? Saya tidak pernah baca dalam Alkitab ada ayat yang berkata doa dan pikiran harus selaras. Bukan Anda tidak pernah baca, hanya Anda tidak pernah menggali ayat itu lebih dalam. Saya beri contoh pada Anda, Yakobus 5:16, sederhana ayat terkenal. Bagian terakhir dia berkata, doa orang benar, doa harus ada dalam koridor kebenaran. Sama-sama bilang doa bila dengan yakin. Sama-sama bilang yakin. Mari sebentar, apa itu yakin? Apa itu keyakinan? Anda berkata yakin berarti percaya. Saya berkata oke, kalau begitu apa itu percaya? Anda berkata percaya itu iman. Oke, sekarang saya tanya, apa itu yakin? Apa itu percaya? Apa itu iman? Saya tidak bertanya pada Anda tentang definisi iman. Saya bertanya pada Anda substansi iman. Apa substansi? Apa wujud iman yang sesungguhnya? Apa esensi iman yang sesungguhnya? Kalau saya tanya definisi iman, kemungkinan sebagian besar Anda menunjuk Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setuju? Tetapi bahasa Inggris bagus sekali. Dia berkata faith is substance. Iman adalah substansi, wujud. Iman punya substansi, iman punya wujud. Kalau pertanyaan saya adalah, kalau begitu apa wujud iman? Saya tidak mau membuat Anda pusing malam-malam, sebab Anda sudah pusing selama kerjaan. Saya rubah saja pertanyaan saya. Bapak Ibu, dari mana saya bisa katakan orang itu orang beriman? Dari mana? Kapan saya bisa bilang, oh dia beriman? Dari mana? Dari mana saya bisa berkata orang itu beriman? Oh Pak, zaman dulu tahun 90 sekian dia pernah waktu altar call, ada pendeta altar call, dia maju, dia berdoa, doa orang berdosa. Ampunilah saya Tuhan sebab saya orang berdosa, saya perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kan dia sudah selamat, dia beriman. Saya berkata, apakah iman secara substansi adalah pengakuan? Karena mengucapkan kalimat syahadat tertentu, maka orang itu disebut orang beriman. Apakah wujud iman adalah pengakuan? Ada yang jawab, orang itu orang beriman Pak. Masa nggak beriman? Saya berkata, dari mana Anda tahu dia beriman? Tiap hari Minggu datang di gereja, dia beriman. Apakah tindakan tertentu seseorang membuat orang itu menjadi orang beriman? Apakah iman secara substansi adalah sebuah perbuatan? Jangan salah mengerti dengan saya. Saya percaya dalam iman pasti ada tindakan.
Saya percaya dalam iman, pasti ada perkataan, pengakuan. Tetapi apakah iman sama dengan tindakan? Apakah iman sama dengan perkataan, pengakuan? Kalau bukan, apa substansi iman yang sesungguhnya? Lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Hari ini kalau mulai bingung, mulai berdoa sama Tuhan, ya Tuhan tolong ini otak agak encer sedikit Tuhan. Sebab Pak Doni yang khotbah hari ini. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17 ada pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaannya adalah, mengapa Abraham berani dan bisa mempersembahkan Ishak anak yang dia cintai kepada Tuhan? Penulis Ibrani mencoba menjawab pertanyaan itu dengan berkata, Ibrani 11 ayat 17, ini jawabannya, tidak perlu panjang-panjang kita baca, cukup 4 kata yang pertama. Siap? Sama-sama 4 kata pertama, 1, 2, 3, karena iman maka Abraham. Berarti jawaban terhadap pertanyaan kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, anak yang dia cintai kepada Tuhan, jawaban penulis Ibrani sederhana, sebab Abraham beriman. Tapi coba lihat ayat 19. Ayat 19, pertanyaan yang sama, tapi jawaban yang sedikit berbeda. Tidak perlu panjang-panjang, cukup 3 kata pertama, sama-sama 1, 2, 3, karena dia berpikir. Ibrani 11:17 menjawab, kenapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Dia jawab, sebab Abraham beriman. Tapi Ibrani 11 ayat 19 berkata, kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak kepada Abraham? Sebab Abraham berpikir. Mana yang benar? Abraham beriman atau Abraham berpikir? Jawabannya sama, dua-duanya benar. Sebab iman secara substansi, secara esensi adalah cara berpikir. Tepatnya iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Sebab Ibrani 11:19 berkata, karena dia berpikir bahwa Allah. Berarti iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Iman secara substansi adalah cara berpikir. Mana iman dalam hidup seseorang? Dalam pikiran orang itu. Sebab iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Pantas Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pengakuan? Bukan. Iman timbul dari perbuatan? Bukan. Iman timbul dari pendengaran. Kenapa iman timbul dari pendengaran? Bukan pengakuan, bukan tindakan. Sederhana, sebab apa yang Anda dengar itu membuat Anda berpikir. Iman secara substansi adalah pikiran, secara substansi adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Kembali ke Yakobus 5:16. Kalau begitu, doa orang benar, sama-sama bilang doa. Bila dengan yakin, apa itu yakin? Percaya. Apa itu percaya? Iman. Apa substansi iman? Sama-sama bilang pikiran. Dia berkata ketika doa berjalan bersama-sama dengan pikiran, yakin didoakan, maka doa itu besar kuasanya. Doa dan pikiran harus selalu berjalan bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, dia berkata, hendaklah dia memintanya, sama-sama bilang berdoa, sama-sama bilang doa. Hendaklah dia memintanya dalam iman. Apa itu iman? Pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Dan sama sekali tidak bimbang. Mana yang suka bimbang? Pikiran. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang ditiupkan oleh angin tias sana kemudian kemari. Ayat yang ke-7 dia berkata, orang yang demikian janganlah pernah mengira bahwa dia akan
menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang pikirannya tidak pernah pasti, orang yang pikirannya tidak pernah yakin, sebentar percaya, sebentar tidak percaya, sebentar yakin, sebentar tidak yakin, sebentar beriman, sebentar takut, maka orang itu tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab doa dan pikiran harus selaras. Sebab ketika doa dan pikiran tidak menjadi selaras, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Tetapi ketika doa dan pikiran berjalan bersama-sama, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Markus 11 ayat 24. Markus 11:24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, apabila engkau meminta dan berdoa, sama-sama bilang doa. Percayalah. Apa itu percaya? Iman. Apa substansi iman? Pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Bapak Ibu itu muka jangan terlalu serius. Muka serius melemahkan iman pendeta, Bapak Ibu. Mari senyum-senyum sedikit gitu. Haleluya. Anda ini muka saya ini Anda marah sama saya. Saya mau tulis di sini, awas anjing galak. Sama-sama bilang pikiran. Percayalah, sama-sama bilang pikiran. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11:24 dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu kali ini nggak ada yang baca Alkitab, cuma 2-3 orang. Masih ingat saya, semakin cepat Anda respon, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama, tolong sangat direspon, saudara. Anda lihat saya nggak lihat Alkitab, saya sebut ayat, ada tunggu saya ngomong. Anda pikir pendeta hafal semua? Ini belajar di rumah dulu. Percaya, Markus 11:24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan tunggu. Percayalah bahwa kamu sudah menerima, barulah hal itu akan berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Sebab dia berkata, percayalah bahwa kamu sudah telah menerimanya, barulah hal itu akan diberikan. Berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa, dua hal yang berbeda. Apa bedanya, Pak? Nah, saya jelaskan dengan satu statement. Saya mau bilang ini, tolong renungkan baik-baik. Semua barang di muka bumi ini diciptakan dua kali. Mimbar ini diciptakan dua kali, handphone ini diciptakan dua kali, baju saya diciptakan dua kali, mic ini diciptakan dua kali. Apa artinya semua benda di muka bumi ini diciptakan dua kali? Nomor satu, penciptaan pertama selalu terjadi dalam pikiran sang pencipta. Sebab pencipta barang ini harus berpikir, panjang mimbar ini akan mau berapa, lebarnya akan mau berapa, tingginya mau berapa, bentuknya bagaimana, modelnya seperti apa, bahannya dari mana. Diciptakan lebih dulu di pikiran sang pencipta. Setelah penciptaan di pikiran jadi, baru kemudian bisa dibentuk dan diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari. Setuju? Jadi nomor satu harus dalam pikiran. Nomor dua baru bisa dibentuk dalam wujud nyata. Doa sama. Doa harus diterima nomor satu dalam pikiran. Sebab dia berkata, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sama-sama bilang iman adalah, sama-sama bilang iman adalah tempat saya menerima jawaban doa saya. Sekali lagi, iman adalah tempat saya menerima jawaban doa saya. Jadi jawaban doa tidak diterima dalam kenyataan. Tidak. Jawaban doa diterima dalam iman. Apa itu substansi iman? Pikiran. Itu yang dikatakan Yakobus 5. Yakin.
Artinya orang tanya, sudah jadi, sudah terima belum? Tapi kenapa kamu yakin? Sebab saya sudah lihat dalam iman. Mana itu iman? Pikiran saya. Saya sudah terima dalam pikiran saya. Sama-sama bilang yakin. Doa diterima dalam iman. Doa artinya nomor satu diterima dalam pikiran. Setelah doa bisa diterima dalam pikiran, doa diterima dalam iman, sama-sama bilang yakin, barulah hal itu akan diberikan. Baru setelah itu jawaban doa akan menjadi kenyataan. Selama Anda belum bisa menerima dalam iman, maka Anda tidak akan melihat dalam kenyataan. Makanya dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, barulah hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya doa dan pikiran harus selalu selaras. Saya bisa tunjuk Anda ayat demi ayat, doa dan pikiran selaras, doa dan pikiran selaras. Roma 10 ayat 9, barang siapa percaya dengan mulutnya, mengaku, barang siapa mengaku dengan mulutnya, sama-sama bilang berdoa, sama-sama bilang doa. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, sama-sama bilang doa bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, sama-sama bilang pikiran, maka orang itu akan diselamatkan. Keselamatan adalah hasil doa dan pikiran, antara ucapan dan keyakinan menjadi satu. Apa yang Pak Doni mau bilang? Saya cuma mau bilang sederhana, sangat sederhana. Saya cuma mau bilang begini, seperti Paulus mengingatkan jemaat mula-mula. Paulus berkata, biarlah semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau Anda tahu perkataan kita berkuasa, maka Anda harus hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Tapi kalau Anda juga tahu bahwa keputusan dan perbuatan kita berkuasa, Anda harus hati-hati dengan tindakan dan keputusan Anda. Tapi malam ini saya mau tambah, kalau Anda tahu pikiran itu berkuasa, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Saya cuma mau mengatakan seperti Paulus menasihati jemaat mula-mula, Roma 12 ayat 2, tetapi janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa asli, janganlah berpikir seperti dunia ini berpikir, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Salah satu pertanyaan terbanyak kepada kami pendeta adalah, Pak, dari mana saya tahu itu kehendak Tuhan? Dari mana saya tahu itu suara Tuhan? Jawaban saya sederhana. Kalau Anda tidak pernah setia pada firman yang tertulis, Anda tidak akan pernah bisa mendengar firman yang terdengar. Sebab kalau Anda tidak mengubah pikiran Anda, tenggelam dalam firman kebenaran, maka Anda tidak akan pernah mengerti mana kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Robalah cara berpikir. 2 Korintus 10, Paulus berkata, dan kami menawan setiap pikiran-pikiran yang dibangun atas dasar keangkuhan manusia dan meletakkannya di bawah Kristus. Pikiran harus ditaklukkan. Suara kebenaran firman Tuhan harus berbicara lebih keras daripada suara keegoisan kita, suara kemarahan kita, suara kebencian kita, suara sakit hati kita, suara serakah kita, suara berdosa kita, suara kesombongan kita, suara kecelakaan kita. Kalau Anda mau dirubah, firman Tuhan harus berbicara lebih keras daripada semua suara kita yang lain. Filipi pasal 2 ayat 5, Paulus mengingatkan, biarlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus sekarang ada di dalam kamu. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, let the mind of Christ. Biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus ada juga di dalam kamu. Kita menjadi serupa dengan dunia kalau kita berpikir seperti dunia berpikir. Kita menjadi serupa dengan Yesus ketika kita berpikir seperti Yesus berpikir. Saya berdoa pada Anda seperti Paulus berdoa untuk jemaat mula-mula ketika dia berkata, Filipi pasal 4, dialah Allah sumber damai sejahtera, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Saya mengingatkan Anda seperti Tuhan Yesus berkata, perintah terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, pikiran. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan emosi, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan hati, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan tindakan pelayanan, tetapi cara berpikir kita harus berubah. Saya mengingatkan ayat terkenal dalam Amsal ketika Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan baik-baik, hidup hanyalah pancaran, hidup hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Pikiran Anda buruk pada seseorang, maka apapun yang orang itu lakukan sekalipun baik akan selalu terlihat buruk dalam hati Anda. Kalau pikiran Anda sudah sumpah, pikiran Anda stres, semua hal sukacita akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti bagi kita. Sebab hidup hanyalah cerminan dari hati. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Manusia hanyalah cerminan dari hati. Anda boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa selama hati pikiran Anda, perasaan Anda negatif, maka semua output akan negatif. Sebaliknya, Anda boleh mengalami keadaan yang buruk, tetapi selama prosesor pikiran kita positif, baik, maka semua output dalam pikiran kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, respon yang kita buat akan selalu baik. Hidup hanyalah hasil dari pikiran dan perasaan kita. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebagaimana seseorang mengadakan perhitungan dalam pikirannya sendiri, demikianlah ia. Apa arti ayat itu, Pak? Gampang. Pernahkah Anda disakiti orang, dan waktu Anda disakiti orang ada dua suara di dalam pikiran Anda? Suara pertama berkata, itu tuh orang kurang ajar, waktu dia masih miskin, gak punya apa-apa, oh dia minta tolong sama saya, oh sampai nangis-nangis, saya yang tolong, kalau saya gak tolong, gak hidup dia hari itu, hari ini, udah sombong, udah kaya, gak pedulian sama orang. Awas lu ya, Tuhan ambillah nyawanya, kasih dia tobat, bat. Kemudian ada suara kedua kan, seringkali, Bapak, Ibu, dengarlah firman Tuhan, ampunilah kesalahan saudaramu seperti Bapamu di surga telah mengampuni kesalahanmu. Tiba-tiba suara pertama langsung nyerocos kan? Iya, kalau pantas diampuni, ini gak pantas diampuni, biar Tuhan Yesus datang, gak pantas diampuni. Suara mana yang menang? Itulah Anda. Pernah ngalami? Gak ada yang jawab, cuma saya. Ternyata saya paling berdosa di tempat ini. Jagalah hatimu. Berarti tugas menjaga hati, tugas siapa? Tuhan atau kita? Tuhan akan memampukan Anda menjaga hati, Tuhan akan memisahkan Anda menjaga hati, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghiburkan. Tapi Tuhan tidak akan menjaga hati Anda. Sebab tugas menjaga hati bukan tugas Tuhan, tugas menjaga hati adalah tugas kita. Yang berbahaya bukanlah sekedar doa, tidak doa. Yang berbahaya adalah pikiran ketika Anda berdoa dan pikiran setelah Anda berdoa. Ku berikan hatiku. Kejadian pasal 3, setan tidak perlu paksa tangan Hawa ambil buah terlarang, tidak perlu. Setan tidak perlu paksa sogok ke mulut Hawa supaya Hawa makan buah terlarang, tidak perlu. Yang setan perlu lakukan cuma satu, menipu pikiran Hawa. Dan ketika pikiran Hawa tertipu, dia dengan sukarela mengambil dan memakan buah yang Tuhan larang. Bapak-bapak, setan tidak perlu paksa taruh perempuan, mohon maaf, perempuan telanjang di depan Anda supaya Anda selingkuh, tidak perlu.
Yang setan hanya perlu lakukan adalah memproyeksikan pikiran perempuan telanjang dalam pikiran Anda, dan kalau itu masuk, perempuan pakai baju, Anda buka itu baju dan selingkuh dengan dia. Bapak-bapak, setan tidak perlu paksa Anda korupsi. Setan tidak perlu sengaja taruh uang segepok selemari supaya Anda mau korupsi. Tidak perlu. Setan hanya perlu menipu pikiran Anda, iming-iming dalam pikiran Anda besarnya keuntungan kalau Anda korupsi. Maka ketika pikiran ini masuk, Anda dengan sukarela korupsi sendiri. Ibu-ibu, setan tidak perlu paksa Anda membenci. Yang setan perlu lakukan hanyalah menipu pikiran Anda sambil berkata, lihat dia lagi lihat-lihat kemari, lihat dia sambil senyum, senyumnya mirip. Dia lagi ngomongin kamu, dia lagi nyindir kamu, lagi ngomongin, lihat dia berbalik, dia ketawa-ketawa dengan temannya sambil lihat kemari, dia lagi ngomongin kamu, tahu nggak? Dan ada orang tiba-tiba datang, ses, tadi ada orang bilang begini tentang ses. Oh, siapa yang bilang? Si A itu, pasti si A. Dia berkata, bukan sesumpah, bukan si A. Enggak, pasti sumbernya si A. Tadi dia lihat saya sambil senyumnya mirip. Dia pasti yang ngomongin saya di luar, dia yang pasti cari gara-gara. Tuh, setan tidak perlu paksa Anda membenci. Ketika Anda tertipu, Anda akan membenci dengan sukarela, walaupun orang itu tidak pernah salah. Ada berapa banyak dari kita lupa bahwa Tuhan bukan hanya bekerja lewat doa, tapi Tuhan bekerja lewat pikiran. Kita seringkali menekankan doa dalam makna aktivitas rohani, tetapi kita tidak pernah menekankan transformasi pikiran yang dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita punya orang-orang yang pintar melayani, rajin melayani, tetapi kelakuan tidak pernah berubah, sebab hidup mereka tidak pernah mereka izinkan untuk dirubah oleh firman Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku. Haleluya, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku. Oh, nyatakan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, dan menaklukkan setiap pikiran dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Itu sebabnya Daud, Mazmur 26 ayat 2, Mazmur 26 ayat 2, Mazmur 139 ayat 23 dan 24, Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan, dan ketahuilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiran-pikiran. Daud meletakkannya kepada Tuhan yang berkata, seek me, search me, selidiki. Kata selidiki berarti investigasi. Engkau yang tentukan mana yang benar, mana yang salah. Sebab bukan saya yang menjadi penentu benar dan salah, Tuhan. Sebab Yeremia 17 berkata, hati manusia licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau kita yang jadi hakim, kita akan selalu membela pikiran kita.
Tapi hari itu dia berkata, selidikilah aku ya Tuhan, apa yang kau sementara buat. 2 kali dia berdoa, doa yang sama, Mazmur 26 dan Mazmur 139. Kenapa dia mengatakan itu? Sebab dia mengerti apa yang Paulus katakan, meletakkan setiap pikiran yang dibangun di atas dasar keangkuhan manusia dan meletakkannya di bawah Kristus. Ketika pikiran kita mau membenci, bisakah firman Tuhan jadi lebih tinggi dari kebencian kita? Dan firman berkata ampuni. Ketika kita sakit hati, firman biarlah pikiran firman yang merasuk kita dan berkata mengasihi. Ketika kita mau putus asa, firman yang merasuk hati kita dan berkata punya pengharapan. Tahukah Anda, ketakutan adalah pikiran, kekhawatiran adalah pikiran, kebimbangan adalah pikiran, kekecewaan adalah pikiran, kemarahan adalah pikiran, kebencian adalah pikiran, sakit hati adalah pikiran, kebimbangan adalah pikiran, keraguan-raguan adalah pikiran, rasa bersalah adalah pikiran, rasa malu adalah pikiran, kesombongan adalah pikiran, keserakahan adalah pikiran. Semua itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, semua yang kotor lahir dari dalam hati. Tapi hari ini daripada Anda putus asa punya pikiran Kristus, Anda penuhnya dalam pengharapan. Hari ini daripada Anda dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, punya pikiran Kristus, Anda hidup dalam iman. Hari ini daripada Anda hidup dalam kebencian, kemarahan, sakit hati, tidak mau mengampuni, lebih baik Anda hidup dalam kasih, kesabaran, kebajikan, dan pengampunan. Robah pikiran Anda. Let semua yang suci sedang didengar sebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Sha-na-na-na-na. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri datang pada Dia. Jalanmu ku berikan hatiku dan jiwaku. Pekerjaan selanjutnya selesai. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Syukur suaramu hari ini menegur setiap kami. Kami suka berdoa, tapi firman-Mu menegur kadang-kadang kami lupa jaga pikiran kami. Karena iman adalah doa yang sejalan dengan pikiran kami. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah berikan, supaya setiap jemaat Mandarin berubah di dalam pikiran-pikiran kami, sehingga di setiap waktu kami akan memikirkan kembali apa yang sedap didengar, apa yang menurut firman Tuhan, itu yang kami simpan di dalam pikiran kami. Terlebih itu juga yang akan kami tanam di dalam hati kami, sehingga badai masalah boleh datang menerjang, tetapi bukan iman kami yang goyah, iman kami yang akan timbul bagai emas yang murni.
Dan kami menyatakan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timu yang sudah Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Tambah-tambahkan minyak urapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu di dalam hati dan pikiran beliau. Dan Tuhan juga memberkati setiap pelayanannya. Tuhan memberkati keluarganya. Apa saja yang dikerjakan, tangan Tuhan jadikan berhasil. Dimanapun Tuhan tempatkan beliau melayani, di sana beliau menjadi berkat buat banyak jiwa. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar tertanam di setiap hati kami, sehingga pikiran kami akan selalu fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami teringat saudara-saudara kami yang malam hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Budianto yang malam ini sedang ada di rumah sakit untuk diperiksa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Apapun nama penyakitnya, ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh